sungguh telah terbukti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Haleluya Yesus. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia
bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Oh, kami masih ada sampai hari ini bukan karena kuat dan sabar kami, namun hanya oleh karena kemurahan-Mu, karena belas kasihan-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami bersyukur, ajar kami berterima kasih. Biarlah setiap kesempatan yang Tuhan beri kami mau pakai untuk memuliakan Engkau. Tuhan, pagi hari ini kami datang beribadah, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami rindu kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Kami boleh mengalami mujizat pertolongan-Mu. Kami rindu menikmati Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang berdaulat penuh di tengah-tengah ibadah kami di tempat ini. Bagari tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Kami patahkan roh yang bukan berasal dari Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bebas memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Allah yang kita sembah, yang menjaga, yang melingkupi kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita menaikkan pujian ini. Percaya ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Meskipun ada tantangan, ada persoalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan sayang
Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya ibadah itu mengandung janji dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap pribadi yang ada di tempat ini, maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan mengurapi, dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir juga di rumah jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Tuhan, tolong dalam pemberitaan firman-Mu, berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saudara-saudara, mari kita akan perhatikan ayat ini. Mungkin saudara sudah pernah baca, dengar tentang ayat ini, tetapi kita akan perhatikan kembali tentang ayat ini. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, firman Allah berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Di dalam Roma pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-18, di situ berbicara tentang pengharapan akan anak-anak Tuhan, pengharapan akan anak-anak Allah. Hari-hari ini, saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang kita alami hari-hari ini. Ada banyak tantangan, persoalan, baik dalam lingkup kerja, dalam lingkup lingkungan kita, bahkan dalam lingkup kebutuhan kita. Tetapi saudara-saudara, kita percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita alami hari-hari ini, yang terjadi di dalam hidup kita, apakah Allah diam? Tidak, saudara-saudara. Allah memperhatikan kita. Allah melihat kehidupan kita, dan dikatakan Allah punya rencana dalam kehidupan umat Tuhan yang mengasihi Dia. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari ditulis begini: Allah mengatur segala hal menghasilkan yang baik bagi yang mengasihi Dia. Jadi saudara-saudara, Allah sudah mengatur segala sesuatu. Apakah kejadian, apakah hal yang terjadi hari-hari ini Allah tidak tahu? Allah tahu. Allah sangat tahu, dan Dia tahu bahwa segala sesuatu akan terjadi untuk apa? Membuat kita lebih berharap dan bersandar kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jangan hilang pengharapan. Jangan hilang iman kita kepada Tuhan, bahwa kok bisa begini, kok bisa terjadi begini. Tetapi saudara-saudara, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita tetap beriman, percaya sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Allah turut bekerja di sini, bahwa ada makna di sana bahwa segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya saudara-saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita, bagaimana iman kita kepada Tuhan, bagaimana percaya kita kepada Tuhan,
segala sesuatu Tuhan turut bekerja, dan dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kita akan perhatikan di sini, saudara-saudara, kebaikan apa yang akan kita terima ketika kita masuk dalam rencana Tuhan. Mungkin saudara berkata, hal yang terjadi di dalam hidup kita ini bukan kebaikan, malah ada kesesakan, ada penderitaan. Tetapi segala sesuatu itu, semuanya Allah ada di sana, dan Allah ingin supaya kita hidup dalam rencana Tuhan. Allah mau supaya kita ada di dalam Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita lebih berharap sungguh kepada Tuhan, lebih berpegang teguh kepada Tuhan. Tujuan, saudara-saudara, hal yang terjadi dalam hidup kita, mungkin ada pergumulan, persoalan, dikatakan semua untuk kebaikan, semua mendatangkan kebaikan. Tuhan mau supaya iman percaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan mau kita supaya semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, dikatakan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, Tuhan inginkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan sepenuh hati, untuk mengasihi Tuhan dengan iman kepada Tuhan. Dan Allah akan menyediakan berkat bagi yang setia dan percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dikatakan begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, ketika kita bertindak dengan iman, percaya kepada Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan melindungi. Firman Allah katakan ada berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. 1 Korintus pasal 2 katakan, apa yang tidak kita pernah lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan sediakan bagi kita. Bagi apa, saudara-saudara? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, mari bangkitkan iman saudara hari-hari. Kalau iman kita mulai runtuh, imun kita juga akan rendah, saudara-saudara. Kalau iman percaya kita kepada Tuhan semakin kuat, jasmani kita semakin kuat juga, saudara-saudara. Amin. Makanya saudara-saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, percaya dengan iman. Kalau kita kembali kepada Alkitab, saudara-saudara, orang yang mengasihi Tuhan, saya berdoa kita akan dilindungi oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya selalu berdoa setiap pagi, Tuhan hindarkan kita dari sakit, penyakit, virus, bakteri. Supaya apa, saudara-saudara? Kita dilindungi oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita mau datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apalagi persoalan hari-hari ini tidak menentu. Dalam pekerjaan, kebutuhan kita harus cari Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena dengan Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan. Amin. Bagaimana kita kalau zaman sudah begini, keadaan sudah begini, saatnya kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saatnya kita mencari Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kita. Nah, saudara-saudara, firman Allah katakan bahwa di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 tadi, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, makanya saya katakan tadi segala sesuatu. Apakah Tuhan tidak tahu keadaan? Tuhan tahu. Dan Dia ingin melihat bagaimana iman kita kepada Tuhan. Bagaimana percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana kita pengharapan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang-kala berita-berita dari media-media hari menakutkan kita. Tetapi kita punya Allah yang sanggup menolong kita, saudara. Amin. Allah yang sanggup memberkati kita. Allah yang sanggup menolong kita. Nah, dikatakan
bagi mereka yang mengasihi, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, kalau saudara ada dalam rencana Allah, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Kalau saudara ada dalam kehendak Tuhan, saudara, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Kita tetap berserah, berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, mari kita akan perhatikan bagaimana rencana Allah itu terjadi di dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita masuk dalam rencana Tuhan itu. Kita harus tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan Roma 8 ayat yang ke-28 tadi, dikatakan ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita dipanggil, dipilih, supaya apa? Kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus itu sendiri. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap beriman kepada Tuhan, ya. Tetap percaya Tuhan menolong, Tuhan melindungi kita. Situasi kondisi hari-hari ini kadang-kala membuat ada batasan, tetapi kita percaya Tuhan memelihara kita. Tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti berikan kita pertolongan, asalkan kita tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Nah, dikatakan saudara-saudara, ayat yang ke-30, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka juga dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudara, ada pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Hari-hari ini saudara-saudara, percaya sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan lindungi kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, Tuhan lindungi. Saudara-saudara, percaya, kadang-kala ada ketakutan, kecemasan, tetapi dengan kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, mari kita baca ayat ini saudara-saudara. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, firman Allah katakan bahwa rencana Tuhan bagi kita adalah rencana yang baik. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara-saudara. Rancangan Tuhan kepada kita bukan rancangan kecelakaan. Rancangan kita, Tuhan kepada kita bukan rancangan mendatangkan kecelakaan, tetapi damai sejahtera dan memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Percaya saudara-saudara, saudara ada dalam rancangan Tuhan, masuklah dalam rancangan Tuhan, maka damai sejahtera dari Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara-saudara, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah tempat satu-satunya yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Ayat ini adalah latar belakangnya saudara-saudara. Yeremia katakan kepada bangsa Israel, ketika bangsa Israel mereka ada di dalam pembuangan, mereka ada dalam kesesakan, mereka ada di dalam penderitaan. Tetapi Tuhan katakan kepada Yeremia bahwa rancangan bagi bangsa Israel bukan rancangan kecelakaan, tetapi ada masa depan yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Saudara mungkin hari-hari ini juga mengalami satu tantangan, persoalan. Saudara mungkin berkata, Tuhan, apa benar Tuhan seperti ini, kok seperti ini keadaannya? Tetapi segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Kalau saudara ikuti masuk dalam rencana Tuhan, saudara akan melihat betapa besar kuasa Tuhan.
yang Tuhan akan kerjakan bagi saudara. Makanya tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat contoh saudara-saudara. Yesaya pasal yang ke-38. Yesaya 38 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-35. Satu hal yang kita pelajari pagi hari ini tentang satu pribadi, yaitu Hizkia. Saya sudah jelaskan tentang Hizkia, bagaimana dia hidup dalam rencana Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara, Hizkia, dia mengalami suatu sakit, kemudian sudah divonis bahwa dia akan mati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hizkia? Di ayat yang ketiga, dia datang kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, ingatlah kiranya bagaimana dia hidup di hadapan Tuhan dengan setia, tulus hati, dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita hidup tulus, hidup setia kepada Tuhan, melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Hizkia katakan, Tuhan, saya sudah melakukan itu. Kemudian Hizkia menangis. Dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan merubah keputusannya. Kemudian dia katakan kepada Yesaya, kembali, katakan kepada Hizkia, kamu akan sembuh. Saudara, hidup kita ini harus dengan iman, percaya kita kepada Tuhan. Hizkia, dia berdoa dan Tuhan menjawab doanya. Ada kesempatan terjadi di dalam kehidupannya. Saudara, saya katakan bahwa hidup kita ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, untuk kita lebih percaya sungguh kepada Tuhan, untuk kita lebih berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya ketika kita mengalami suatu keadaan seperti Hizkia ini, kita berdoa, Tuhan, Hizkia katakan, saya sudah setia kepadamu. Saya sudah hidup tulus melakukan apa yang baik di matamu. Tuhan merubah keputusannya. Dan dikatakan saudara-saudara, ayat yang kelima, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu. Makanya saudara-saudara, tidak ada doa yang sia-sia. Saudara berdoa pagi hari, Tuhan mendengar. Dan Tuhan menjawab doa kita. Doa daripada Hizkia didengar oleh Tuhan. Dan dikatakan, telah kulihat air matamu. Saudara-saudara, doa dengan air mata bukan berarti kita cengeng, bukan berarti kita saudara-saudara sedikit-sedikit menangis. Tidak, saudara. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh dengan air mata, firman Allah katakan, air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Amin. Setiap tetesan air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Apa yang saudara bawa di hadapan Tuhan, air mata saudara ditampung dalam kirbatnya. Dan Tuhan memperhitungkan itu, saudara-saudara. Makanya Hizkia ketika dia berdoa dengan tetesan air mata, dikatakan, sesungguhnya aku memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, saya berdoa supaya kita semua sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kita harus iman, percaya bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita jalani hidup ini dengan iman kepada Tuhan. Bagaimana keadaan begini, saudara, kalau kita semakin jauh dari Tuhan? Kita harus semakin dekat dengan Tuhan.
apalagi keadaan hari-hari ini saudara-saudara. Tidak ada pilihan lagi selain kita dekat dengan Tuhan. Amin. Makanya saya katakan pada minggu lalu, ada orang memang kita harus jaga diri kita, olahraga, jaga makan, tetapi jaga iman kita kepada Tuhan, tetap setia berdoa kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan bela umatnya. Amin. Tuhan akan bela firman-Nya. Ini doa saya, saudara-saudara. Supaya apa yang kita lakukan, kita memuji Tuhan, ada berkat, ada kesehatan yang Tuhan limpahkan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara, mari beriman kepada Tuhan. Saudara, supaya sembuh, sehat, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Karena hidup kita oleh iman, saudara-saudara. Bagaimana keadaan kita begini terus kita semakin jauh dari Tuhan? Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang, Om tolong minta doa. Ada juga yang di lingkungan di sini, Om tolong doakan. Anaknya mengalami satu terpapar, saya berdoa, kita berdoa. Saudara-saudara, percayalah, mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Amin. Tuhan Yesus hidup, saudara-saudara, dan Dia sanggup menolong kita, asal kita percaya sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara mungkin mendengar, kok dia begitu, kok bisa ya. Saudara-saudara, kita tidak tahu tentang kedaulatan Tuhan, ya kan? Tetapi hidup kita ini, mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita berharap sungguh kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Saya berdoa Tuhan pulihkan kita, Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan menolong kita semua, dan berkat Allah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Saudara, hiduplah dalam doa hari-hari ini. Hidup dalam doa supaya mujizat Tuhan terjadi, perlindungan Tuhan terjadi. Mau apa lagi kita sudah keadaan sudah begini hari-hari. Kita tidak mampu, semua kita tidak mampu tanpa kekuatan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jaga diri saudara, jaga iman saudara. Usahakan saudara kemana-mana tetap pakai protokol kesehatan supaya saudara dilindungi. Yang terutama kita dilindungi oleh Tuhan. Tetap beriman, tetap percaya. Saudara pergi ke kantor tempat kerja, terus nyanyikan pujian kepada Tuhan. Tuhan menolong. Dalam nama Yesus ada kuasa yang sanggup menolong, memberkati kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini biarlah menjadi berkat. Firman Allah katakan bahwa ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, ada berkat di dalamnya. Ada mujizat di dalamnya. Asalkan kita melakukan itu dengan iman kepada Tuhan. Tubuh Kristus, darah dan tubuhnya menyatu dengan tubuh jasmani kita, memberikan kita kesehatan. Kita naikkan pujian tadi sebelum firman, kemudian kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Dengan
Haleluya. Naik pujian ini. Darahnya aman kuasa. Silakan dulu. Oh, darahnya aman kuasa. Sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Darahnya aman kuasa. Darahnya aman kuasa. Sucikan dari dosa. Lenyapkan segala sakit. Sembuhkan sakit. Darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Mari kita bangkit berdiri. Di tangan saudara ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang sudah mati, rela berkorban bagi saya dan saudara, yang sudah menebus segala dosa kita dan sudah melepaskan kita dari sakit penyakit. Kita percaya dengan iman bahwa apa yang kita lakukan ini mendatangkan berkat, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Kita awali minggu ini dengan kita beribadah, dengan kita makan tubuh dan darah Yesus. Angkat hosti, angkat roti dengan tangan kananmu. Sebelum itu kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur dengan tangan kanan kita. Darahnya telah tercurah untuk menebus dosa kita. Darahnya tertumpah untuk menebus segala dosa kita. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita pulang diberkati oleh Tuhan. Kita pulang membawa kesembuhan. Itu iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menyembuhkan kita. Haleluya, haleluya. Oh, ku heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Mari Ibu Gembala maju ke depan untuk berdoa. Darahnya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu dan menikmati roti dan anggur perjamuan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kau sudah menebus setiap salah dan dosa kami. Dan kami percaya kami ada dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Hidup kami ada di dalam Engkau dan kami percaya Tuhan yang akan tutup bungkus kami. Kami berdoa, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Pagari kami kemanapun kami pergi dan berada, kami hanya berserah sepenuhnya kepada Engkau. Tambah-tambahkan iman percaya kami Tuhan, bahwa Engkau ada menyertai kami. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu masih ada sampai hari ini. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Dalam setiap musim hidup kami Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh yang sakit. Oleh bilur-bilur Yesus kami berdoa sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Oh, yang punya masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Kau punya banyak sekali cara untuk menolong dan memberkati kami. Biarlah iman kami terus memandang kepada Engkau, memohon belas kasihan yang daripada-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah menguatkan kami. Kami percaya Tuhan akan menyertai terus kehidupan kami. Bangkitkan terus iman percaya kami untuk terus mengarahkan pandangan kami kepada Engkau ya Tuhan, pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi termeterai dalam hidup kami. Roh Kudus, ingatkan terus firman-Mu melalui hati dan pikiran kami. Biar roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah menolong dan memberkati kita semua pagi hari ini. Kita akan memberi persembahan, kita naikkan pujian. Jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan berbicara. Tetap percaya kepada Tuhan. Dia ada bersama-sama dengan kita. Jangan kamu khawatir.
Amin. Saudara, puji Tuhan. Sebagai pengumuman, sebelum pengumuman, kami atas nama Gembala dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik Mikael Tambu Bolon yang berulang tahun. Yang keberapa, Pak, Bu? Yang keempat, puji Tuhan ya, sudah besar ya, puji Tuhan. Selamat ulang tahun buat adik Mika. Tuhan beri sehat kuat, bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, puji Tuhan. Kemudian kami ucapkan selamat ulang tahun juga untuk Bapak Riam Cahyo yang beribadah di rumah. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang, puji Tuhan. Bapak Ibu, doa pagi kita dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 4.30. Kemudian hari Selasa ada doa malam jam 7 malam. Dan hari Jumat ada ada doa tutup puasa pada pukul 15.30. Hari Sabtu ibadah Sabtu ceria melalui Zoom meeting jam 4 sore. Dan ibadah remaja yang kemarin sudah mulai di tempat ini untuk sementara waktu selama PKM akan diadakan di rumah dulu. Jadi melalui Zoom meeting untuk anak-anak remaja. Dan untuk ibadah raya kita menunggu informasi selanjutnya ya untuk minggu depan. Puji Tuhan. Itu saja yang jadi pengumuman. Mungkin ada pengumuman tambahan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Terus saudara berdoa dan jaga kesehatan dimanapun berada. Saudara tetap pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan ya. Puji Tuhan. Doa kita semua diberi kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kerinduan dari jemaat Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami minta belas kasihan, berbelas kasihanlah bagi bangsa kami. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati Jawa Timur, kami memberkati Surabaya Sidoarjo. Tuhan, kondisi hari-hari ini Tuhan semakin melonjaknya virus COVID. Kami berdoa Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan bagi bangsa kami, bagi Indonesia, bagi Sidoarjo, Surabaya. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan pulihkan Sidoarjo, Tuhan pulihkan Surabaya di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Dengan iman kami berdoa, Tuhan tolong semuanya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Hindarkan kami dari sakit penyakit virus bakteri. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Jemaat-jemaat yang berdoa, yang beribadah di rumah, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Kami melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Orang-orang yang berserah kepada-Mu, Tuhan melindungi. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami
Baik ya Tuhan yang ada di kota Surabaya, di luar kota, yang terpapar dengan virus ini, kami berdoa Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus Tuhan berikan kesembuhan. Baik yang isolasi mandiri di rumah maupun yang ada di rumah sakit, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Darah Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tolong kami Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Pak Rahmat Tuhan pulihkan, Pak Sutikno Tuhan pulihkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun, Pak Riam Cahyo Tuhan jamah, umur panjang, kesehatan, kekuatan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan nyatakan bagi keluarga ini. Tuhan tolong adik Mika yang berulang tahun yang keempat, diberkati oleh Tuhan. Anak ini bertumbuh dengan sehat, kuat. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati Pak Gideon dalam mendidik anak-anak ini Tuhan. Kami semua yang hadir, kami diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat. Kami pulang dengan membawa kesembuhan. Kami pulang dengan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Hindarkan kami dari sakit, penyakit, mara bahaya, malapetaka, niat orang jahat. Tutup, bungkus kami dengan kuasa Tuhan. Kami berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Usaha, pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan tolong perekonomian mereka, kebutuhan mereka, Tuhan sediakan, Tuhan adakan dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, kami mengucap syukur. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Katakan amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Katakan amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Katakan amin. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa. Kita